Di sini disebutkan paling tidak ada 8 niat yang dianjurkan ketika kita hendak menuju masjid, agar kita mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar. Karena seseorang itu diniat Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kita niatakan. Apa jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alla u'adzibahu abadan, bahwasanya ia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Nanti tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat kita yang ketiga, diniatakan agar terhindar dari penyesalan para ahli surga kelak. Niat supaya jangan menyesal di akhirat, karena orang ahli surga pun menyesal. Orang nang masuk surga pun ahli surga menyesal, apalagi orang nang masuk neraka. Orang nang masuk surga aja menyesal, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah asar yang mereka sesali selain pulang dan perginya mereka ke masjid. Nah, mereka mengharap mendapatkan memperbanyak hal tersebut, karena dengannya mereka mendapat surga dan nikmat yang kekal abadi. Jadi itu yang disesalinya, kenapa dahulu kada bolak-balik daripada rumah ke masjid. Itu yang dia sesali. Jakanya bolak-balik mulai rumah ke masjid beribadah, itu akan menambah derajat makamnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Jadi orang dalam surga itu derajatnya bertingkat-tingkat. Nah, jadi orang yang masuk surga itu menyesal, kenapa jakanya waktu di dunia jakanya kawa tuh kada bebulikan di masjid aja. Nah, cuma kan ada lagi pahala-pahala kita bolak-balik itu kan, satu langkah aja berapa pahalanya. Nah, jadi orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya itu menyesal, kenapa waktu hidup di dunia disia-siakannya, umurnya tidak untuk berjamaah bolak-balik menuju masjid. Ini sangat disesalinya, walaupun ia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bolak-balik ke masjid selama hidupnya terus menerus istiqomah, derajatnya surganya itu lebih tinggi daripada dia. Nah, karena jauh banal, walaupun dia masuk surga, tapi ada lagi yang di atasnya, derajatnya lebih tinggi lagi. Itu yang dia sesali. Maka kata kawan lagi bebulik. Nah, ini orang nang dalam surga itulah sudah menyesal, apalagi nang di dalam neraka.
kita nang menunggu salat. Nah, jadi dikatakan ketika seorang hamba keluar dari rumahnya menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tempat bekas langkah kakinya di permukaan tanah itu sampai lapisan tanah nang paling bawah, mulai di atas sampai nang paling bawah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kebaikan baginya di hari kiamat. Kemudian niat nang keempat diniatkan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, menuju kebaikan, berlomba-lomba menuju kebaikan di masjid dan bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di masjid ini berlomba-lomba mengerjakan kebaikan-kebaikan, beribadah dan bersegera memenuhi panggilan Allah dan menyegerakan untuk beribadah agar mendapatkan pahala yang besar. Karena seseorang tidak dikatakan pengunjung jika ketika datang itu sebelum diundang. Jadi terkadang orang datang ke masjid itu bukan karena niatnya untuk memenuhi panggilan Allah, namun ia datang hanya sekadar melaksanakan sholat fardu sesuai kebiasaan. Jadi inya kada berniatnya lah, padahal inya seharusnya berniat memenuhi panggilan atau undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya berlomba-lomba tadi di dalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian. Jadi maksudnya adalah bersegera menuju ke masjid. Jadi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum maksudnya adalah bersegera menuju ke masjid. Kenapa? Karena apabila kita bersegera menuju ke masjid, maka kita akan mendapatkan ampunan di dalamnya. Jadi di dalam masjid kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga janganlah seperti budak yang jahat, budak nang buruk. Jadi budak yang jahat itu yang hanya datang kepada tuannya ketika dipanggil menghadap. Jangan seperti itu kita. Namun datangilah salat itu sebelum waktunya. Jangan sampai dikiau dahulu, diundang dahulu hanya datang. Nah, ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Sebaiknya jangan sampai kita dipanggil dahulu hanya menghadap. Jadi seburuk-buruk umatku itu ujian Nabi adalah mereka yang menunggu iqamat. Kena aja dahulu je belum jorang qamat lagi, asik gitu. Napakah digawe. Nah, ini adalah dikatakan oleh Nabi SAW adalah seburuk-buruk umatku. Maka kita hendak menjadi orang yang sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin, adalah sebaik-baik umat. Sedangkan di sini disebutkan oleh Nabi SAW seburuk-buruk umatku itu adalah orang yang menunggu qamat, menunggu iqamat hanyar, manjah-hanjap mati rokok, baudu belum umpamanya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena dipadahkan oleh Nabi SAW ada seburuk-buruk umatku itu orang yang menunggu iqamat. Sedangkan sebaik-baik umatku adalah mereka yang mendatangi salat sebelum dikumandangkannya azan. Nah, jadi sebelum azan sudah datang di masjid. Sebaiknya nang kayak itu. Nah, lamun kita hendak menjadi umat Nabi yang terbaik. Jadi dua aja disebutkan di sinilah, seburuk-buruk umatku itu orang yang menghadang qomat hanya datang ke masjid. Baik juga aja datang ke masjid, nyopang adanya di rumah aja. Nah, maginnya tuh kada dapat lah, magin buruk lagi itu nang di rumah aja. Sedangkan nang menghadang qomat aja sudah dipadahkan Nabi seburuk-buruk umatku, apalagi nang kada ke masjid, apalagi nang para ke rumah masjid misalnya. Nah, jadi sebaik-baik umatku adalah mereka yang mendatangi salat ke masjid sebelum dikumandangkannya azan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu ma'ana
wa ya'malu fil baiti ka ahadina fa idza sami'a al-adhan qama ka'annahu lam ya'rifna qat ishtighalan bi hurmati shalah. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW berbincang-bincang dengan kami. Ketika Nabi itu lawan kami bepanderan, berbincang-bincang, dan Nabi melakukan pekerjaan rumah sebagaimana kami juga melakukannya pekerjaan rumah. Nah, ketika Nabi SAW mendengar azan, beliau langsung bergegas. Beliau langsung bergegas seakan-akan beliau itu sama sekali tidak mengetahui keberadaan kami, seolah-olah kada tahu-tahu lagi. Asalnya asik bepanderan, seolah-olah kada pinandu lagi lawan nang di pandiri. Artinya begitu Nabi SAW mengagungkan panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi SAW disibukkan untuk menghormati dan memuliakan salat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, man sami'an nida hayya 'alas salah falam yujibhu min ghairi uzrin fala tuqbal salatuhu. Ujar Imam Ali karramallahu wajhah, siapa-siapa nang mendengar panggilan azan hayya 'alas salah tapi dia tidak mempedulikannya, kada menjawab panggilan azan tersebut, fala min ghairi uzrin, dengan ketiadaan uzur. Ulang ni kada ada uzur lalu-lalu tapi kada memperkenankan panggilan salat, fala tuqbal salatuhu, maka salatnya tidak diterima. Falam tuqbal salatuhu artinya kada diterima dengan sempurna. Dan disebutkan ketika hari kiamat tiba akan ada perintah bagi orang-orang yang salat untuk masuk surga secara berkelompok. Datanglah kelompok yang pertama, wajah mereka seperti bintang, bersinar, bercahaya laksana bintang. Disambut oleh para malaikat. Ujar malaikat, siapa kalian? Ujar mereka yang bercahaya sebagaimana bintang itu, kami adalah orang-orang yang katuju salat, orang-orang yang suka salat. Lalu malaikat bertanya, bagaimana kalian salat? Mereka pun menjawab, ketika mendengar azan kami langsung bersuci dan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, ini orang nang cahayanya seperti bintang. Jadi begitu panggilan azan tiba, dilepaskan segala pekerjaan apapun juga, dia langsung bersuci, berwudu, dan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, lalu malaikat pun berkata, kalian memang berhak mendapatkan nur, pancaran wajah seperti bintang. Kemudian ada lagi datang kelompok yang kedua, mereka ini lebih lagi bercahaya, lebih terang lagi seperti bulan purnama. Cahayanya seperti bulan bersinar sempurna saat bulan purnama. Lalu malaikat bertanya lagi, siapakah kalian? Ujar mereka, kami ini adalah orang yang katuju benar salat, suka salat. Lalu bagaimana salat kalian? Ujar mereka itu nang berwajah sebagaimana bulan purnama itu, kami berwudu sebelum waktu salat tiba. Jadi sebelum azan mereka ini sudah berwudu, sudah bersuci. Ada nang kayak bintang tadi cahayanya, begitu azan hanyar berwudu, hanyar bersuci. Nah, kalau nang cahayanya seperti bulan purnama ini, sebelum azan dia sudah bersuci, dia sudah berwudu. Kemudian ada lagi cahayanya lebih terang lagi seperti matahari di waktu duha. Cahayanya lebih terang lagi daripada bulan. Kalau bulan kan masih kurang lagi. Kalau matahari di waktu duha jam 8, 9, 10 tuh kayak apa cahayanya lah, tarang benar. Nah, ini kelompok yang ketiga, cahayanya laksana sinar matahari di waktu duha, nampak terang di wajah mereka. Lalu malaikat bertanya, kalian ini begitu indah bersinar wajah, lebih tinggi kedudukannya, lebih besar pancaran nur cahayanya, siapakah kalian? Ujar bubuhan ng kelompok ng ketiga ini, kami adalah orang-orang yang ketujuh melaksanakan salat. Lalu bagaimana salat kalian? Ditanya oleh malaikat. Mereka menjawab, kami mendengar azan
ketika kami sudah berada di dalam masjid. Nah, jadi mereka ini, kelompok yang ketiga ini, mereka itu sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Artinya pas saja kemuliaan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sinarnya, nurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti matahari di waktu duha. Qala Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, inna lillahi malaikatun sayyahin fil ardi ma'ahum rayatun fayarkurunaha ala abwabil masajid wa yaktubuna an-nas ala qadri manazilihim fit taqaddumi wa ta'akhuri. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala ada mempunyai para malaikat yang mereka itu sayyahuna fil ard, berkeliling di permukaan bumi, dan setiap mereka itu membawa rayatun, membawa panji-panji, membawa bendera-bendera. Lalu apa gawian mereka nang sayyahuna fil ardi? Malaikat ini tadi, mereka ini fokus memantau orang-orang nang beribadah sembahyang di masjid. Jadi mereka ini di pintu-pintu masjid ada. Jadi malaikat itu nang sayyahuna fil ardi ini ada bertebaran di mana ada masjid, di pintu-pintu masjid ada mereka itu. Jadi mereka ini mencatat, menulis siapa saja nang datang songsong, nang datang pertama kali, dan siapa nang ngarannya datang terakhir kali. Jadi siapa nang datang lakas songsong, siapa nang badudi datang. Begitu juga sebaliknya, siapa nang songsong bulik, assalamualaikum, assalamualaikum, bulik langsung. Catat malaikat juga. Siapa juga nang badudi buliknya, nang ketujuh bawirid dulu, berdoa dulu, hanya bulik. Nah itu semua di dalam catatan oleh malaikat. Jadi malaikat dicatat semua itu. Nah, kemudian yang nomor 5 diniatkan untuk menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niat menuju masjid, menunaikan amanat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikannya di tempat yang paling dicintainya. Jadi amanat kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tunaikan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, sana'uhu la yanju minni 'abdi illa bi ada'i ma tarattuhu alaihim. Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, seseorang hamba tidak akan selamat dari siksaku kecuali ia melaksanakan apa yang telah diwajibkan atas mereka, termasuk amanah-amanah, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban-kewajiban, amanah-amanah tersebut walaupun bisa aja di rumah, tetapi alangkah baiknya amanah yang diberikan Allah taala itu kita kerjakan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Nah, di dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarrabal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu 'alaihim." Tidaklah seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang melebihi apa yang aku wajibkan atas mereka. Jadi orang yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang pertama adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika mendengar azan, ketika beliau mendengar azan, wajah beliau itu berubah. Wajah beliau berubah, duduknya gelisah, lalu beliau berkata, waktunya telah tiba untuk menunaikan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilik langit dan bumi, gunung, semuanya enggan memikulnya. Jadi bumi, langit, gunung semuanya enggan memikul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusialah yang memikul amanah itu. Tetapi sungguhnya manusia itu bersifat zalim dan tidak mengetahui.
Jadi tolak ukur amanah itu kita tidak tahu persis apakah kita sudah menunaikannya dengan baik ataupun kita belum menunaikannya dengan baik. Jadi amanah yang paling besar adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu ini yang paling afdal, paling utama adalah dilaksanakan di masjid. Jadi sesuatu tempat yang paling dimuliakan, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Maka kita tunaikanlah amanah tersebut di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada angka 6, ke-7 dan ke-8. Insyaallah kena sambungannya pulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa menunaikan amanah-amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk salat 5 waktu. Kita berusaha supaya kita kerjakan di dalam masjidnya Allah, tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عامل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم